Halo adik-adik, selamat pagi. Pasti luar biasa ya hari ini ya. Yes, yes, yes. Mari kita akan puji nama Tuhan. Tapi sebelum kita puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih buat kasih setiamu yang selalu menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ibadah online, meskipun di rumah masing-masing, tapi kami percaya kekuatan Tuhan selalu menyertai kami. Berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, yuk mari kita siap puji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Bahwa kita adalah pasukan berjalannya Tuhan. Yuk, kita adik-adik, kita menyanyikan pujiannya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyalakan pujian kita, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan.
bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa, kami boleh menikmati pujian ini di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah setiap firman Tuhan yang diberikan oleh guru sekolah minggu kami, itu boleh mengubah hidup kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah guru kami yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami, kiranya guru sekolah minggu itu memberikan kesehatan, kekuatan, dan pelayanannya semakin semangat dan antusias di dalam Tuhan. Berkatilah ya Bapa, firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu kami berserah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam perenungan kita di sekolah minggu di minggu ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Nanti adik-adik bisa membacanya ya di rumah ya. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, sedikit saja gambaran, itu kisahnya tentang Yakub yang mengalami mimpi di Betel. Baik adik-adik sekalian, nah Pak El akan coba menguraikan ya firman Tuhan ini. Nah, adik-adik sekalian kan semuanya sudah kelas besar ini ya, sudah sekolah, pasti tahu dengan satu kata yang berkata yaitu metamorfosis. Metamorfosis, apakah itu adik-adik? Nah, kalau kita boleh belajar itu pelajaran biologi ya, pelajaran ilmu pengetahuan alam, itu metamorfosis adalah perubahan penampilan fisik dari sebuah binatang, dia mengalami perubahan fisiknya. Nah, kalau kita tahu itu misalnya dengan yang namanya binatang kupu-kupu, ya, dia berubah, kata dia mengalami perubahan sampai dia menjadi kupu-kupu dan kata seperti itu. Ada perubahan sel di dalam dirinya yang terus berlanjut sampai mengalami kesempurnaan menjadi seekor kata atau menjadi seekor kupu-kupu. Nah, itu dia mengalami perubahan dari bentuk yang telur, larva, kemudian dia menjadi terus mengalami perubahan menjadi sempurna seperti kupu-kupu yang terbang dan kata yang begitu luar biasa. Nah, dari kata ini Pak El mau nyampaikan bahwa dalam diri kita pun harusnya terjadi yang namanya metamorfosis. Tapi bukan berarti berubah fisiknya ya, tetapi di dalam hal ini adalah berubah metamorfosisnya, berubah di dalam karakternya, di dalam sikapnya, di dalam segala tingkah laku kita. Nah, bacaan kita tadi itu berkisah tentang kisah dua orang kembar ya, satu kembar yang bernama Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, mereka kembar dari satu keluarga Ishak gitu ya. Anak kembar, tapi dua punya karakter yang beda. Nah, kisahnya itu kalau adik-adik baca, Yakub itu pernah melakukan sebuah penipuan terhadap kakaknya itu Esau dengan mengambil hak sulungnya. Esau merasa marah dan benci dengan Yakub. Nah, Yakub pun melakukan banyak hal yang kurang benar. Nah, tetapi ketika dia sudah melakukan itu dan dia lari meninggalkan keluarganya pergi ke rumah pamannya Laban. Nah, suatu ketika Yakub dalam perjalanannya itu ia ada dan tiba di Betel. Nah, ketika dia tiba di Betel, dia tertidur. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia tertidur, tiba-tiba dalam tidurnya itu dia bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu kita baca tadi dalam Kejadian 28, tiba-tiba Tuhan datang dan berkata di ayat yang ke-13. Adik-adik nanti bisa lihat, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Lalu ayat 14 dikatakan juga, "Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, ketika perkataannya itu, perkataan Allah datang kepada Yakub, nah perkataan ini mengubahkan, terjadi metamorfosis mungkin dalam diri Yakub.
ia menjadi berubah. Lalu dia berkata, wah ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya dia mengalami perubahan. Ia tidak lagi menjadi seorang pribadi yang takut kepada kakaknya, tetapi kasih Tuhan melalui mimpi itu mengubah dirinya menjadi sebuah kerinduan ingin berjumpa dengan kakaknya Esau itu. Nah nanti adik-adik bisa baca tuh cerita selanjutnya. Akhirnya Yakub itu berjumpa dengan Esau. Mereka menjadi kembali sempurna dalam relasinya. Nah adik-adik, cerita ini mau mengajarkan kepada kita apa? Ya di dalam kehidupan kita ini kita juga harus mengalami perubahan. Perubahan kita harusnya menjadi terus dan terus menjadi seperti siapa? Seperti Kristus. Seperti Kristus dalam arti apa? Kita harus menjadi orang yang mau paling tidak apa? Mengampuni, tidak punya dendam, tidak punya iri, tidak punya dengki yang terlalu berlebihan terhadap orang-orang. Tapi kita mau mengampuni, mau merangkul, mau memberikan kasih. Nah karena apa? Karena kalau kita juga belajar, kita juga sudah mendapatkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah kiranya kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu, ya, yang sudah datang kepada kita bukan seperti Yakub tadi hanya melalui mimpi, tapi melalui kenyataan yang sungguh-sungguh. Kiranya kasih itu juga mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang lebih apa? Lebih ramah, lebih memberikan perhatian yang baik, tidak menjadi orang yang iri, dengki dan segala macam, tapi mau menjadi orang yang merangkul kepada siapa saja. Nah, karena itu mari adik-adik kita boleh belajar sebagaimana Yakub pun mengalami perubahan ketika ia mengalami kasih Tuhan, ketika datang dengan melihat ada janji Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Kita pun yang sekarang ini sudah ada di dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa lagi melalui pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita juga selalu berubah. Kita mengalami metamorfosis, ya, dari yang buruk terus sampai mengalami kesempurnaan. Seperti kita menjadi apa? Seperti menjadi kupu-kupu itu terbang menjadi sebuah keindahan dalam kehidupan kita ini. Bisa nggak kita berubah menjadi lebih baik? Bisa. Asal apa? Asal kita betul-betul menyadari bahwa dalam hidup kita ini kasih Tuhan itu sudah dicurahkan kepada kita. Ya, mari adik-adik kita belajar semuanya untuk hal itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya, dan kita menjadi anak-anak yang terus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Adik-adik, itu yang bisa Pak El sampaikan dalam perenungan firman Tuhan kita. Nah, ayat hafalannya itu ada dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Efesus pasal 4 ayat 23 berbunyi demikian. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi. Pak El katakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi mari kita supaya kita itu dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Jadi ini dua-duanya dibaharui, maka mewujud apa? Dalam sikap dan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus secara singkat melalui media yang ada, kami boleh belajar melalui kisah Yakub dan Esau. Mereka mengalami perubahan, khususnya Yakub Tuhan ketika dia dilawat oleh Engkau di dalam perjalanannya ketika ia ada di Betel. Biarlah kami juga boleh mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami ketika kami sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian hidup kami terus boleh belajar menjadi seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya.